Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Saya Tuti Maya Suci dari SMP Negeri 2 Karangpucung. Saya Kamto dari SD Negeri Kutabima 04. Saya Octavia Nastyoharini Pamungkas dari SMP Negeri 1 Karangpucung. Kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah baik. Kabar Bu Ana bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Gini Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Maya, ya. Pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Maya, kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu Ana, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa? Kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini? Yang ingin diobservasikan. Yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach itu menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Ya. Baik Ibu, demikian pra-observasinya kali ini ya. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Oke. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Maya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah hari ini Bu Maya ada waktu luang untuk saya, Bu? Selamat siang juga Pak Kamto. Kelihatannya Pak Kamto kurang ceria hari ini. Ada apa ya Pak? Iya Bu, ada sedikit masalah yang sedang saya hadapi. Apakah saya tidak mengganggu waktu Bu Maya? Tidak apa-apa, kebetulan anak-anak sedang belajar mapel lain Pak, mapel PJOK. Oh begitu ya Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya gitu Bu. Tentu boleh sekali Pak, kalau saya boleh tahu tujuan pertemuan kali ini itu kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari Bu Maya tentang pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baik Pak Kamto, coba Pak Kamto ceritakan masalah apa yang sedang dihadapi, apa yang dirasakan oleh Pak Kamto, mudah-mudahan saya bisa sedikit membantu Pak Kamto untuk menemukan solusinya. Begini Bu, di kelas 4 kebetulan ada seorang anak yang namanya Dani Maulana. Dia itu anaknya sok usil. Sebenarnya dia anak yang pintar gitu Bu. Kemudian aktif. Tapi akhir-akhir ini dia sering mengusuli teman-temannya gitu Bu. Jadi sikapnya ini sangat mengganggu ketika pembelajaran, apalagi kalau sedang tidak ada guru di kelas. Jadi katanya anak ini sangat usil gitu. Kok bagaimana bisa ya Pak ya? Padahal kan kalau saya lihat itu cara mengajar Pak Kamto itu kan sudah sesuai dengan pendidikan karakter. Pak Kamto selalu menekankan pendidikan karakter di kelas yang Pak Kamto ajar. Nah itu dia Bu. Saya merefleksi dan bertanya dalam hati saya, mengapa kok Dani Maulana sikapnya akhir-akhir ini berubah gitu. Jadi selalu mengganggu konsentrasi pada pembelajaran.
Kalau menurut saya mungkin ada sesuatu yang menyebabkan si Dani Maulana itu bersikap seperti itu Pak Kamto. Mungkin Pak Kamto bisa menggali informasi dari teman sekelasnya. Ya betul Bu begitu. Kata teman-temannya, dia sepulang sekolah itu bermainnya itu bukan dengan teman sebayanya, yaitu dengan anak-anak yang sudah SMP katanya. Kebetulan katanya teman-temannya itu sudah atau yang tergolong anak-anak yang nakal gitu. Bu. Jadi memang permasalahannya itu si Dani Maulana itu salah dalam bergaul ya Pak. Dia bergaul dengan anak yang bukan seumurannya, jadi mempengaruhi perkembangan psikisnya. Hal ini itu kan berdampak buruk buat si Dani Maulana itu, dan parahnya lagi perlakuan yang tidak baik itu dibawa ke teman-teman di sekelasnya gitu. Iya Bu, seperti itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Maya. Mungkin hal itu yang membuat Dani berubah seperti sekarang ini Bu. Lantas menurut Pak Kamto bagaimana solusi untuk mengatasi murid yang usil terhadap teman-temannya itu Pak? Kalau menurut saya memerlukan kontrol dari orang tua sebagai orang yang terdekatnya dan dukungan dari guru juga sebagai penguat. Jadi perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua, guru dan anak tersebut tentang pentingnya sebuah pergaulan gitu. Bukan untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih pada menjaga efek psik dari pergaulan tersebut. Jadi anak tersebut harus diberi pengertian pentingnya bermain dengan anak-anak yang sebaya. Setuju sekali dengan apa yang Pak Kamto utarakan. Lalu rencananya Pak Kamto akan melakukan hal selanjutnya itu apa? Saya akan mengkomunikasikannya dengan orang tuanya Bu, dan membuat beberapa solusi untuk mengatasi Dani Maulana yang cenderung suka usil dan mengganggu aktivitas belajar teman-temannya. Jadi yang pertama akan menanyakan komitmen pada orang tua di rumah, kemudian menyarankan untuk sering melakukan komunikasi yang baik dengan anaknya, kemudian mengontrol kegiatan anak di luar rumah. Yang keempat yaitu orang tua menemani atau memantau anak saat belajar. Lalu orang tua harus punya kegiatan alternatif untuk anak, yaitu contohnya suruh mengaji, kemudian bercengkrama dengan keluarga. Lalu yang terakhir yaitu orang tua memberi perhatian yang kontinu begitu. Jadi itu karena mungkin kurang perhatian dari orang tua sehingga Dani Maulana menjadi seperti itu. Sependapat sekali ya dengan Pak Kamto. Menurut saya langkah tindakan yang Pak Kamto ambil itu kan sudah tepat. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya nggih Pak nggih. Iya Bu, terima kasih. Rencana nanti pulang sekolah saya akan langsung datang ke rumahnya, yaitu ke rumah orang tua Dani Maulana untuk menemui orang tuanya. Betul sekali, langkah yang baik yaitu menemui orang tua Dani agar bisa mengatasi masalah Dani Maulana tersebut. Ya terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk diskusi dengan saya, yang akhirnya saya menjadi lega dan menemukan solusinya begitu. Tetap semangat nih Pak Kamto. Siap Bu Maya, pasti selalu semangat Bu. Mudah-mudahan hasil yang diperoleh dari diskusi kali ini itu bisa bermanfaat untuk Pak Kamto dalam menghadapi masalah ini. Selanjutnya apa tindak lanjut yang Pak Kamto akan lakukan setelah coaching ini? Setelah coaching ini semoga saya bisa mengatasi permasalahan anak didik saya yang merasa kurang perhatian sehingga pembelajaran di kelas kembali menjadi kondusif. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Kamto. Amin, terima kasih Bu. Sukses selalu juga untuk Bu Maya. Mohon izin saya Bu untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Bu Maya. Sama-sama, monggo Pak. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Ana. Ya, tadi kan Ibu telah melakukan coaching ya dengan Pak Kamto. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya.
Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching kali ini itu saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Yang pertama itu menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya mau bagaimana, dan terakhir langkah yang tanggung jawab dari Tirta itu. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali si coach itu untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Ya, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, sehingga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coach juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nantinya itu dapat melakukan proses coaching secara lebih baik lagi. Iya. Baik, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini ya Bu, semoga lebih bermanfaat lagi. Sama-sama Bu Ana.